Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja gua mau news update ya. News update seperti biasa ini diambil dari manchestereveningnews.co.uk. Sebelum gua mulai news update ini, gua ingin ucapkan terima kasih ya bagi yang setia menyaksikan Football United ini, ringan amatiran ala gua. Ya, gua bikin juga amatiran-amatiran aja, yang dibahas juga ringan-ringan aja. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, syukur-syukur juga menghibur teman-teman di dimanapun ya. Dan kalau ada kurang-kurang, gue juga mohon maaf dah, karena gue sendiri juga itu tadi ya, ringan amatiran ala gue. Oke, news update kali ini langsung aja ini dimulai dengan play rating. Wah, ini menarik ya. Player rating Manchester United menghadapi Brighton. Oke, gue akan memberikan pendapat gue juga, apakah gue setuju dengan manchestereveningnews.co.uk atau tidak. Dimulai dari David De Gea dinilai 8, sepakat, gue langsung setuju. Diogo Dalot dinilai 6, sepakat juga. Victor Lindelof dinilai 6, ini gue gak sepakat ya. Victor Lindelof menurut gue nilainya 7. Harry Maguire dinilai 6, ini gue gak sepakat ya. Gue nilai 7. Karena ya babak pertama memang agak sloppy penampilannya, tapi di babak kedua lebih baik ya. Artinya tampil solid. Betul ada juga di sana peran Brighton yang bermain dengan 10 orang, tapi menurut gua overall ya Indian kita clean sheet gitu loh. Luke Shaw dinilai 6. Ya, gua sepakat 6 Luke Shaw. Scott McTominay 6. Gue gak sepakat nih. Scott McTominay 7 atau mungkin bisa 8 ya. Karena jangan lupa gol dari Cristiano Ronaldo tuh buah dari pressingnya Scott McTominay. Memang betul di babak pertama tampil cukup kesulitan ya untuk mengimbangi agresivitas dan juga lepas dari pressing ketat Brighton. Tapi di babak kedua tampilannya jauh lebih baik daripada babak pertama. Fred dinilai 4. Wow, 4. Ini terlalu menurut gue ya mungkin 5 atau 6 ya. Karena again, walaupun di babak pertama kalah ya, dalam duel, dalam lepas pressing, sering juga melakukan kesalahan, tapi di babak kedua dia tampil lebih bagus sih menurut gue. Dan di babak pertama juga tidak secara konstan 45 menit main jelek sih kalau menurut gue ya. Ada beberapa kejadian juga dia cukup bagus dalam memotong bola, dalam itu tadi ya, berusaha untuk menghubungkan lini tengah dan lini depan, plus juga berusaha untuk menstabilkan. Walaupun again sih ya, memang betul kita tidak tampil cukup bagus di babak pertama. Bruno Fernandes dinilai 7. Menurut gue nilainya 8 ya. Bruno Fernandes di babak pertama tampil tanpa lelah mengejar bola ke depan belakang, berusaha untuk build up juga. Di babak kedua tampil jauh lebih bagus, dan menurut gue cherry on topnya adalah dia mencetak gol ya kan. Memang betul dia ada beberapa peluang yang tidak bisa dimaksimalkan, tapi ya itu ada save juga kan kalau tidak salah dari kipernya Brighton. Anthony Elanga dinilai 6. Well, menurut gua 7 ya. Jadon Sancho dinilai 7. Ya gua sepakat Jadon Sancho 7. Di babak pertama tampil cukup lumayan. Di babak kedua ini ya, ya ada beberapa momen terutama di 15-20 menit terakhir di mana dia menurut gua sih dia sudah tidak main kalau tidak salah, tapi agak kurang tajam sih menurut gue di babak kedua ya. Jadi ya mungkin 7 lah boleh. Cristiano Ronaldo dinilai 8, sepakat ya. Cristiano Ronaldo golnya tuh sangat ini menurut gue. Di saat kita di babak pertama tampil tidak bagus, Brighton lebih menguasai jalannya pertandingan, pressingnya cukup menyulitkan. Lalu di babak kedua dalam tempo waktu 5 menit Cristiano Ronaldo bisa membawa keunggulan. Ini menurut gue secara mental tuh jadi booster. Dan juga bagaimana cara dia finishing golnya tuh menurut gue luar biasa ya. Dapat bola dari hasil pressingan Scott McTominay, bagaimana dia lepas dari beberapa hadangan pemain Brighton itu sebelum melesakkan bola ke sudut yang tidak bisa dijangkau atau sulit dijangkau oleh kiper. Menurut gue nih ya world class strikers ya, ringan amatiran. Dan ya menurut gue nilai 8 cocok lah bagi Cristiano Ronaldo. Paul Pogba dinilai 7, sepakat. Asisnya juga ya di menit terakhir itu. Marcus Rashford dinilai 6. Ya mungkin 5 ya. Marcus Rashford tidak begitu terlihat di pertandingan kemarin setelah masuk. Alex Telles dinilai 5.
Ya gue juga sepakat ya, mungkin 5 nih artinya rata-rata saja. Karena kan 1 sampai 10 ya kan. Ya mungkin demikian, ya tengah-tengah jelek sih sebenarnya. Nilainya 5. Manajer dinilai 7. Ya gue sepakat sih ya 7, karena di babak pertama kita ini tidak tampil baik, tapi di babak kedua terlihat sekali perbedaannya ya, dari sisi, paling tidak dari sisi taktik dan strategi juga, bagaimana tim lebih determinasinya lebih tinggi, mau melakukan pressing lebih ketat dan lebih berhasil. Terlepas sekali lagi ya, bermain 10 pemainnya Brighton, tapi kalau dilihat lagi bagaimana proses bisa jadi 10 pemain itu kan karena pressing yang lebih akurat lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih tinggi lagi. Momentum dari Manchester United di babak kedua ya, gol dan juga kartu merah itu kan berawal dari ini tadi, high press yang dilakukan oleh pemain Manchester United. Dan menurut gue ini yang tidak dilakukan di babak pertama, atau tidak stabil ya, dilakukan di babak pertama, dan justru di babak kedua langsung nancep, langsung dilakukan dan hasilnya signifikan. Jadi itu tadi rating pemain ya. Kalau ada yang beda pendapat atau punya pendapat lain bisa drop di kolom komen. Oke. Langsung aja berita kalau dari 90 Minute ini dikabarkan kalau Manchester United memantau kondisi atau ya situasi dari Calvin Phillips. Ya ini pemain bagus ya Calvin Phillips, dan ternyata yang meminati dikabarkan bukan cuma Manchester United tapi Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan juga tim kaya baru Newcastle. Kita lihat siapa yang akan memenangkannya. Graham Potter ini pelatih dari atau manajer dari Brighton menganggap ya seharusnya itu tidak kartu merah tapi kartu kuning. Kalau menurut gua enggak, itu jelas kartu merah sih. Ringan amatiran ala gua ya. Ralf Rangnick memuji gol dari atau performa dari Cristiano Ronaldo. Ini gue sudah bahas kan di interview, video tentang interview. Paul Pogba dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini tidak terburu-buru untuk menentukan masa depannya ya. Belum ada hal yang disetujui dengan klub manapun ya. Belum ada keputusan final yang disebutkan ke Manchester United apakah dia akan menerima proposal perpanjangan atau tidak. Sekali lagi diterangkan oleh Fabrizio Romano, Paul Pogba ini akan ya mengambil waktunya ya, artinya mengenai kontraknya yang selesai di bulan Juni dan belum atau tidak ada ya di kontraknya itu opsi untuk diperpanjang. Jadi masih belum jelas ini kondisi dari Paul Pogba. Ada pundit kalau tidak salah ya, Dion Dublin ini mengatakan kalau Paul Pogba ini juga ikut mengubah jalannya pertandingan ketika kemarin dia masuk menggantikan Fred. Artinya lini tengah Manchester United lebih hidup. Ya mungkin ada benarnya juga. PSG dikabarkan oleh The Daily Mail siap untuk menawarkan tawaran yang sangat besar bagi Paul Pogba ya. Kita lihat seberapa besar tawaran gaji yang akan diterima oleh Paul Pogba kalau memang betul ya PSG berminat. Manchester United, ternyata ini di summer atau musim panas nanti ini akan tour ke Australia. Wow, ke Australia ya ternyata Manchester United ini. Dan di waktu yang bersamaan juga disebutkan kalau Manchester United ini meng-cancel rencana untuk melakukan pre-season tour ke Hong Kong. Ini dikarenakan ketatnya aturan COVID-19 di Hong Kong. Ya, keselamatan, kesehatan memang harus lebih diutamakan ya. Dikabarkan oleh ESPN Brazil ini kalau deal antara Flamengo dan Manchester United ini masih belum selesai ternyata ya. Walaupun dikabarkan Andreas Pereira ini akan ke Flamengo, tapi ternyata dealnya belum diumumkan. Oke. Ada berita apa lagi soal ini ada yang menarik ini ya. Paul Ince ini memberikan pendapat ya. Menurut dia problem utama dari Manchester United ini adalah mereka tidak pernah punya manajer yang bekerja
dengan jangka waktu yang cukup panjang. Mereka Manchester United pernah punya Moyes, Mourinho, Van Gaal, Ole, dan sekarang interim manager. Paul Ince mengatakan tentu saja mereka tidak akan, atau manajer itu tidak akan dapat masa selama Alex Ferguson. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di Liverpool dengan Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola di Manchester City, mereka punya waktu yang cukup panjang. Di Manchester United, ini gue mengutip apa yang dikatakan oleh Paul Ince ya, gue rangkum kurang lebih. Di Manchester United pergantian itu selalu terjadi di setiap waktu dan selalu mengeluarkan banyak uang, artinya untuk kebijakan transfer dan lain-lain bagi manajer baru ya, dan tidak ada konsistensi. Terlalu banyak berita-berita yang keluar di media ya, dan di terlalu banyak ini tadi, yaitu tadi terlalu banyak berita di luar. Dan Paul Ince menambahkan, di zaman saya dulu ya, kita selalu berusaha untuk mengkeep semuanya itu di rumah gitu, dalam arti tidak disebar-sebar ke berita dan lain-lain ya. Kita betul-betul membuat dressing room itu stabil, kurang lebih demikian. Tidak ada fragmentasi di kamar ganti. Tapi sekarang ini justru sebaliknya ya, terlalu banyak fragmentasi di kamar ganti. Dan ditambahkan di zaman saya dulu, memang betul di kamar ganti itu, atau ya hubungan pemain di luar lapangan ya, mereka tidak harus keluar atau makan malam secara bersama. Tapi yang jelas ketika kita latihan, kita melakukannya secara bersama-sama. Ya betul, dan menurut gua kunci untuk melakukannya hal ini adalah menyatukan tim. Ya ini ada di seorang manajer. Dan menurut gua again ini salah satu peran penting manajer daripada cuman ngatur taktik, strategi kayak taktik. Ya itu memang penting, tapi menurut gua yang hal ini juga jauh lebih penting juga sih. Kalau tim itu jadi satu, filosofinya dapat maka strategi, taktik, instruksi yang dimau oleh pelatih itu akan dilaksanakan dengan bagus oleh oleh pemain di atas lapangan. Dikabarkan oleh The Telegraph, ini dikabarkan Harry Kane ada kemungkinan akan ke Manchester United kalau Mauricio Pochettino yang jadi pelatihnya. Ya, kita nantikan saja ya. Jesse Lingard dikabarkan ini akan keluar Inggris di musim panas nanti. Wow. Artinya bergabung dengan klub, ada kemungkinan bergabung di luar ya. Ya, kita lihat bagaimana. Dikabarkan ini oleh 90 Minute, Manchester United berminat atau sedang mengamati penyerang Ajax Anthony. Ini bagus, pemain ini di Eredivisie bermain bagus ya. So far dia sudah mencetak 15 gol bagi Ajax, dan dikabarkan juga PSG serta Barcelona ini juga ikut memonitor Anthony, penyerang sayap asal Brazil. Lalu dikabarkan Paul Pogba juga mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain di Premier League ya. Dikabarkan oleh The Telegraph, dan dikabarkan akan pindah ke rival Manchester United. Ya, menurut gua sih yang sanggup membayar Paul Pogba, gaji Paul Pogba paling tidak ya kalau di Premier League ya cuma ada 2 tim, kalau nggak selain Manchester United pastinya ya Manchester City atau Chelsea ya. Dan itu kalau itu dianggap rival ya gue setuju sih, terutama kalau dia pindah ke Manchester City ya. Tapi ya kita lihat saja. Ada kabar lainkah ini? Ya itu saja sih sepertinya ya, kabar-kabar yang lain tidak ada yang cukup yang menarik lah kurang lebih. Oh ya, ini terakhir nih. Dikabarkan ya. Nah, ini kalau gue nggak percaya karena yang mengabarkan The Sun, tapi nggak apa-apa, gue ungkapkan aja ya nanti. Kalau gue pribadi gue kasih opini, gue nggak percaya berita ini, tapi teman-teman silahkan. Beritanya apa? Ini dia. PSG, Bayern Munchen dan juga AS Roma memonitor kemungkinan mengambil Manchester United di musim panas nanti. Dikabarkan kalau Cristiano Ronaldo ini, kalau Manchester United tidak bisa tampil di Champions League musim depan, maka dia akan keluar. Dikabarkan sekali lagi PSG, Bayern Munchen dan juga AS Roma ini memonitor keadaan dari Cristiano Ronaldo. Ya, gue sih kurang percaya ya, karena itu tadi dikabarkan Cristiano Ronaldo ini kan seorang yang profesional ya kan, anaknya juga baru tanda tangan kontrak di tim U11-nya Manchester United dan lain-lain. Jadi menurut gue
Justru gue berpikir sih dengan amatiran sampai dengan saat ini ya, gue berpikir ya Cristiano Ronaldo akan selesai kontraknya di Manchester United dan kemungkinan akan pensiun di Manchester United mungkin ya. Tapi ya kita lihat saja karena kejadian di dunia sepak bola ini kan sangat apa ya, sangat dinamis sekali ya. Well, itu saja kurang lebih ngobrol ringan, news-news update sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, dan subscribe. Tetap sehat-sehat, jaga prokesnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.